saya Insinyur Yardiono, jadi kakak kandung dari Armiati dan kakak ipar daripada Hari Yuda Setiawan yang menjadi terdakwa dalam kasus yang saya laporkan, pasal penipuan dan penggelapan. Pada intinya adalah kasus ini tadinya sudah selesai secara pribadi antara Armiati dan Hari Yuda sudah saya selesaikan. Namun kemudian orang-orang di sekitar Hari Yuda ini mempengaruhi sehingga terjadilah perlawanan dari Hari Yuda yang sifatnya hanya istilahnya itu menginginkan hak yang sudah tidak menjadi hak, walaupun dari pihak Armiati itu ingin memberikan apa yang terbaik untuk mantan suaminya. Tapi rupanya dari pihak HJS itu menginginkan seluruhnya milik dia, karena itu nama yang tertera di dalam SAM itu nama Hari Yuda Setiawan, bukan nama Armiati yang sesungguhnya dahulu harusnya nama Armiati yang tertera di dalam SAM. Peralihan pada saat KPR itu disetujui ya, dari nama Hedi Permana ke Armiati harusnya, dan Armiati sudah komplain pada saat akad itu, namun tidak disetujui oleh pihak bank maupun oleh pihak PPAT, dalam hal ini penotaris yang melakukan transaksi KPR pada saat itu, Erna Ningsih kalau dengan saya ya. Jadi kredit kepemilikan rumah ya, namanya toko ya. Ya, kredit kepemilikan rumah ya. Itu yang mengajukan siapa itu? Yang mengajukan akhirnya Hari Yuda, karena Hari Yuda yang mempunyai perusahaannya untuk diappraisal. Padahal juga Opik ini nggak bisa diappraisal harusnya. Itu sudah disampaikan kepada 5 bank, cuma nggak ada yang setujui. Akhirnya lewat jalan belakang akhirnya disetujui oleh pihak BRI Melati. Nah, pada saat disetujui bulan April itu ada kendala lagi. Hari Yuda terikat BRI checking atas 5 bank kartu kreditnya. Nah, itu diselesaikan oleh Armiati, baru dilanjutkan dengan akad. Nah, terjadinya akhirnya KPR ini karena dari pihak Hedi Permana tidak sabar. Maaf saya salah. Jadi persoalan kenapa secara fakta mungkin yang mengajukan kredit Hari Yuda ya. Hari Yuda. Cuman di balik Hari Yuda ini mempunyai banyak permasalahan soal keuangan mungkin ya. Ya, betul. Terus dibantu oleh istrinya ini untuk menyelesaikan. Ternyata istrinya bisa menyelesaikan sehingga bank bisa mengucurkan kredit itu ya. Ya, betul. Terus kredit itu dikucurkan atas nama Hari Yuda Setiawan. Begitu. Mungkin kemudian harusnya sertifikat ini dibalik nama ke Armiati. Nggak ada masalah sebenarnya juga harusnya, sehingga secara psikologi Hari Yuda tidak merasa memiliki. Permasalahan ini kemudian timbul karena nama yang tercantum itu Hari Yuda Setiawan. Waktu itu sudah saya selesaikan ya, supaya nama itu dikembalikan ke Armiati setelah selesai perceraian. Kalau dirubah di saat perceraian itu nggak bisa, Pak. Dirubah setelah perceraian, maka kan nggak mungkin kita nggak membicarakan perceraian pada tanggal 4 itu. Jadi kita bicarakan itu, nanti dirubahnya setelah perceraian ke nama Armiati, karena ibaratnya belum tentu laku dijual ya toh. Dan saya yang akan membantu mengatasi ke bank BRI-nya gitu loh, Pak. Nah, tapi permasalahannya setelah terjadi gugatan cerai, tadinya masih juga normal pada tanggal 3 November 2019 itu Armiati masih ya nanti kalau kamu dikabulkan
perceraian kita akan saya serahkan semua. Itu 3 November 2019 gitu ya kan, karena dia sudah yakin bahwa perceraiannya tidak akan dikabulkan dengan strategi-strategi yang dia buat gitu loh. Tapi karena saya sudah punya banyak video mengenai Ari Yuda Setiawan ini, saya sampaikanlah di dalam sidang, dan saya juga jadi saksi dalam persidangan itu, sehingga akhirnya dikabulkanlah perceraian itu. Dasarnya adalah Ari Yuda tidak memberikan nafkah kepada keluarganya dari mulai menikah. Bahkan di kehidupannya Ari Yuda ditanggung oleh ibu. Oh gitu. Jadi proses perjalanannya seperti itu. Ya seperti itu. Sedangkan uang-uang Armiati ini banyak di Ari Yuda yang tidak jelas dipertanggungjawabkannya. Terus masuk ke kasus ini, itu apa yang menyebabkan itu? Kan Bapak tanya, kenapa kok ada usaha di situ kreditannya 3 juta, kenapa dia nggak bisa? Kan tadi ada juga di sidang ya. Iya. Nah inilah, karena usaha ini ditinggal-tinggal, sehingga Ari Yuda bukan saja bukan aja tidak untung, tapi malah dia punya utang kepada pihak lain. Kenapa begitu? Karena Ari Yuda tidak mempunyai manajemen yang baik, dia konsinyasi barang, dia ditinggal-tinggal. Nah hasilnya itu yang ngambil teman-temannya sama karyawannya, gitu ya. Ini bagaimana saya bisa tahu? Saya dari ceritanya Ari Yuda sendiri, bahwa ada temannya telepon ke toko itu, dikira yang ngangkat adalah karyawannya, ya, tolong ambilkan uang 150.000 di laci gitu ya. Nah ini kan berarti sudah terbiasa dia itu, nggak taunya ngangkat Ari Yuda. Nah itu diceritakan juga gitu loh oleh Ari Yuda ke kami. Nah inilah yang membuat saya bilang, kamu manajemennya seperti apa? Oke, saya bilang, saya ingin ngecek stoknya itu tanggal 7 Agustus 2019. Saya cek sendiri, benar enggak? Saya cek benar, ada videonya semua. Ya tidak ada stok itu. Yang dikatakan ada 200 juta itu tidak ada. Yang ada semuanya kosong, barang nggak ada isinya tuh. Yang dibilang di situ nggak ada isinya. Barang-barang yang dipajang itu barang-barang konsinyasi semua. Gitu Pak. Jadi karena terbelit soal keuangan sehingga kreditnya macet ya. Itu loh. Nah, waktu di toko yang lalu, Pak, gitu. Nah, pasien saya sehingga ditolong langsung selesai. Memang nggak boleh seperti itu merebut apa. Iya. Jadi perjalanan kasus ini cukup panjang. Cukup panjang gitu, karena masuknya orang-orang yang jahat sebenarnya niatnya di kubunya Ari Yuda itu. Gitu ya. Terakhir mereka pakai preman-preman sehingga mau cari gara-gara sama saya, lebih baik saya urung saja ya toh. Sehingga saya kalau pakai preman udah beda ininya juntrungannya. Nah seperti itu Pak. Ada hubungan urusan. Udah biarkan saja. Oke. Jadi akhirnya saya sendiri kan sibuk Pak, saya kan berusaha gitu ya. Nah kemudian ya itu dari pihak bank ini, kalau kan Ari Yuda sudah mengajukan pelunasan dipercepat, ternyata dia tidak bisa memenuhi yang tadi saya cerita itu. Akhirnya ya sudah, dan saya juga udah nggak bisa komunikasi, walaupun saya sudah berusaha keras ya untuk komunikasi, sampai saya komunikasi dengan Ari Yuda. Sampai saya datang ke toko, yuk kita ambil, dia malah kabur gitu ya. Ini kan sudah susah saya bilang. Jadi dia intinya Ari Yuda tidak kooperatif ya. Tidak ingin menyelesaikan, tapi ingin menempati toko itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Gitu. Intinya seperti itu Pak. Jadi saya akhirnya waktu itu ya sudah, kalau memang daripada dilelang kah, dilunasi saja berapa, 73. Jadi batas waktu pelunasan kredit itu oleh pihak bank mau dilelang gitu ya? Iya. Gitu. Karena belum dilelang, kalau nggak harga itu nggak melunasi dilelang gitu ya. Terus dari keluarga Ari Yuda jenengan ini
berusaha menyelesaikan daripada dilelang, kita selesaikan dulu, kita lunasi gitu ya. Terus proses selanjutnya Ya, harusnya kalau ditanya seperti tadi itu bahwa kenapa nggak izin, nah, harusnya Bang dong kasih tahu ke Hari Yuda ini mau dilunasin sama kakaknya kan gitu. iya. Ya dong, bukan saya, karena saya udah bilang nggak bisa komunikasi. Karena itu saya minta persyaratan, saya lunasin tapi langsung kasih ke adik saya. Oh gitu. Ya toh, Iya. karena nggak bisa diajak komunikasi. Kalau bisa diajak komunikasi kan saya bayar, saya ajak Hari Yuda selesaikan kan gitu. Iya, iya. Kan gitu, jadi ya kan? Nah, tapi kemudian ya Hari Yuda, saya pakai pengacara lagi juga, dia bilang Hari Yuda sudah mau diantarkan saja nggak mau SAM itu. Bagaimana caranya? Ya kan? Yuk antarkan aja, saya dampingi. Harus diserahkan, nggak mau Hari Yuda. itu fakta-faktanya seperti itu ya. Iya seperti itu. Iya. Itu ada videonya, Iya. ada pengacara juga di situ. Terus kenapa kok bisa akhirnya Hari Yuda ini menjadi terdakwa? Ya itu karena tadi ya faktanya kan memang dia apa namanya tidak ada itikat baik untuk apa namanya menyelesaikan kasus yang dia sendiri mengajukan pelunasan dipercepat. Kan gitu, sama saja dia menipu saya. Ya kan? Iya. Gitu. Sekarang sudah saya bantu bicara dengan pimpinan bank. Ya sudah, nanti kalau kamu nggak mampu, saya yang bantu. Ya kan gitu. Saat itu kata Bang apa? Kata Bang, ya Bapak sebagai investor, bukan, saya ini kakak kandung daripada Armiati. Jadi Terus? bukan investor untuk membeli barang itu. Oh, Kan gitu. Tapi saya akan bantu sebagai kakak gitu, bukan sebagai investor dalam hal membeli toko itu. Pihak Bang setelah dilunasi akan menyerahkan. Armiati. Oh begitu. Jadi Kalau sudah diserahkan ke Armiati, kami serahkan kepada notaris untuk gitu. diselesaikan Oh, untuk sesuai diselesaikan. dengan perjanjiannya. Pada saat itu ada videonya, gitu loh, ya kan? Iya, Kalau iya. dia nggak mau ke notaris, baru saya LP-kan. Kan harusnya seperti itu. Iya. Sehingga yang saya LP-kan adalah dia, tidak berubah, kan gitu. Iya. Jadi akhirnya pihak Bang juga dalam hal ini tidak kooperatif juga kan? Betul, sekarang sudah dilunasin, sudah ada surat pelunasan. Iya, dia Sudah sebenarnya kan ada dia HT. tinggal panggil kan? Lah, kalau HT itu kan nyelesainya bukan di bank, tapi di BPN toh. Iya. Di BPN itu sebelum ke BPN kan notaris dulu, PPAT. Iya. Benar nggak Pak? Iya. Ya, untuk di Roya sudah tidak ada beban tanggungan di manapun kan Iya. di Roya, baru bisa ditransaksikan kan barang ini gitu. Iya. SAM ini baru bisa ditransaksikan untuk dijual kepada siapa. Masalah nanti menjualnya berapa, si Hari udah dapat berapa, kan kompromian mereka berdua. Iya. Kita orang lain mana bisa ikut campur, kan gitu Pak. Saat ini SHM-nya masih di bank ya? Masih di bank. Masih di bank. Di bank BRI. Alasannya apa dia? Alasannya apa dia tetap Ya, karena menahan? tidak mau diambil berdua aja. Oh, Gitu. jadi harus yang mengambil berdua. Berdua iya. Berdua. Sedangkan Hari Yuda tidak mau. Hari Yuda tidak mau. Iya. Akhirnya dia Alasannya seperti itu. Yang padahal kita punya perjanjian, kamu nggak diambil, tapi kamu menyerahkan kepada Armiati. Karena saya udah dilunasin. sebenarnya secara hukum jual beli kalau bank itu kan sudah Udah putus. sudah lunas kan Ya, sudah udah putus. iya. Mau diserahkan ke Iya. siapa kan? Hubungan bank dengan debitur kan hanya sebatas uang yang dipinjam. Iya. Uang yang dipinjam selesai, ya Selesai. Harusnya kan selesai kan? Iya, dia mau nyerahin kepada siapa urusan mereka. Iya. Kan gitu. Iya. Itu. Tapi oleh pihak bank tidak dilakukan tidak ya. dilakukan, Nah, padahal sudah hitam di atas putih. Bank mungkin akan menyalahkan pincap yang lama itu. Kenapa menandatangani itu? Itu bukan urusan kami. oh, Kalau itu merupakan kesalahan dari pincap itu, kembalikan uang saya, lelang saja, selesai. iya. Nggak perlu jadi kasus perpanjangan, nggak perlu kasus hukum. Itu pernah diutarakan Di udah. kantor pusat malah. Oh gitu. Di kantor pusat. Pihak bank jawabnya gimana? Ya pusat dia tadinya akan mengambil 2 tahun, jadi boleh dilelang Pak, boleh silakan lelang. Oh, tapi tidak dilelang. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena sudah lunas mau dilelang gimana? Oh gitu. Ya kan? Tapi Iya. kan niat dia kalau lihat dari perjanjiannya itu jelas memang niatnya mau lelang.
Iya. Dia yang mencari masalah sendiri dari surat yang dia buat, kesepakatan negosiasi yang dia buat. Jadi di kesepakatan negosiasi harusnya putus di nomor 5, tapi nomor 6 dibuat penitipan, nomor 7 dibuat nanti kalau nggak bayar begini, kan udah lunas padahal. Ya kan? Iya. Itu. Jadi ini yang yang disengaja oleh pihak bank untuk dipermasalahkan seperti ini, itu yang saya bilang. Berarti boleh dibilang yang memenjarakan Hari Yuda Ya, ini itu. bank juga kan? Ya. Bank juga. Bank juga, karena dia yang digunakan untuk trik ini. Oh, gitu, Gitu. ya. Jadi Dimana tadinya di belakang layar kan bermainlah para mafia ini. oh iya. Gitu. Mafia dalam arti disujuinya kredit sampai nggak dibayar-bayar, nggak dilelang, kan gitu Pak. Mana ada orang nggak dibayar-bayar, nggak dilelang? Iya, iya. Benar nggak Pak? Betul. Terus ada 2010 sampai 2012 nggak ada riwayat angsurannya, karena memang macet. Pada tahun itu sangat tahu saya, karena 2009 saya bikin acara di Jogja besar-besaran dengan 1.200 peserta. Iya. Gitu. Jadi saya sangat tahu kondisinya Hari Yuda pada saat itu 2010. Gitu. Jadi tidak mungkin dia punya uang untuk menyicil itu. Itu. Kenapa? Makanya 2010 sampai 2012 tidak ada datanya. Jadi intinya ini persoalannya sebenarnya kalau bank itu mempunyai beretikat menyelesaikan masalah, sebenarnya sangat gampang sekali. Sangat ya. mudah. Sangat mudah ya. Serahkan aja ke Armiati kan selesai. Iya. Nah iya, tapi alasannya dia takut dituntut Hari Yuda. Lah Hari Yudanya sekarang masuk penjara. Iya. Gimana coba? Iya. Bagaimana mau nuntut bank dia? Sekarang aja sudah jelas jadi terdakwa. Nah itulah bisikan-bisikan yang akhirnya menjerumuskan Hari Yuda sendiri. Saya sendiri di dalam BAP saya bilang, Hari Yuda itu debitur, harusnya dia hanya turut serta, bukan sebagai tersangka utama. Gitu. Yang mau saya laporkan adalah banknya, tapi kepolisian tidak mau menerima laporan saya kalau BRI ini yang dilaporkan. Akhirnya saya ambil alternatif, ya sudah Hari Yuda yang saya laporkan baru diterima. Gitu Pak. Begitu juga dalam perjalanan. Rina tidak mau dipanggil sebagai pimpinan manajernya, pincapnya India Tri Indrawan tidak mau dipanggil juga sama penyidik, sampai berkali-kali saya minta. Begitu. Jadi semuanya melindungi pihak Pak. Ya intinya gitu Pak ya. Iya. Mungkin Terus saya dulu Pak, suara saya agak serak gitu. Iya. Sedikit aja, Ya. sedikit lagi. Ini apa tadi yang disampaikan sebagai saksi tadi di persidangan? Ya, saya ungkapkan apa fakta yang saya tahu. Tidak ada yang saya rekayasa. Ya seperti Pak Intinya yang disampaikan di persidangan tadi, fakta-faktanya ada, fakta-faktanya memang bukti Hari autentik Yuda ada semua juga. sudah sepakat Oh. begini, nggak ada masalah. Iya, Kemudian dari pihak bank malah tidak mau memberikan, kan gitu. iya. Sedangkan sudah ada kesepakatan bahwa itu harus diserahkan ke Armiati, kan begitu Pak. Iya. Ya sekarang apa bedanya? Kalau di situ ada tulisan diambil bersama, nggak akan saya lunasi Pak. Iya, iya. Betul dong? Iya, iya. Tapi di situ ada diserahkan kepada pihak kedua Armiati atau nama yang tertera di dalam sertifikat. Ini kan lucu jadinya, ya kan? Kayak bahasanya, kenapa nggak debitur satu aja dia bilang? Benar nggak Pak? Iya, iya. Tapi atau nama yang tertera di dalam sertifikat. Jadi fokusnya dia nama yang tertera di dalam sertifikat. Sedangkan harusnya nama di dalam sertifikat itu nama Armiati. Kalau bank itu jujur, harusnya pihak kedua dalam kurung debitur 2 atau debitur 1, gitu saja. Iya, iya, iya. Ya kan? Iya. Jadi nggak ada diambil bersama di situ. Diserahkan loh Pak, bukan diambil. Iya. Beda kata diambil dengan diserahkan. Bapak udah saya lunasin, Bapak nyerahin dong ke saya. Iya. Sertifikat saya. Iya, iya. Bukan saya ngambil ke Bapak. Iya. Kewajiban Bapak menyerahkan ke saya. Iya, karena iya. Bapak sudah saya bayar. Kan gitu. Untuk apa sih saya? Nah, iya, untuk apa saya bayar kalau Bapak masih nahan? Kan? Iya, iya.
Nah intinya itu aja sih. Ya, terima kasih pemirsa New KNT TV. Ini sidang kesaksian, sidang saksi ya ini. Minggu depan kita dari saksi dari pihak bank ya. Kamis Pak. Oh Kamis ya, Kamis saksi dari pihak bank. Ya. Semoga semuanya dapat keadilan yang sesuai yang diinginkan semua pihak. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak.